sudah berapa lama untuk membuat hal ini melalui prekursor dan lain sebagainya? Kalau bosan prekursornya baru kali ini Pak. Saya bicara dengan jujur dan realita, memang baru kali ini. Kalau sebelumnya saya sudah melakukan targetnya estimasi 3-4 bulan. Tapi barang yang saya produksi tidak ada. Kalau kemarin menggunakan apa? Ya, yang saya gunakan dan bahan yang seadanya yang ada di Indonesia. Tapi kapasitas dari bahan itu sendiri tidak mumpuni. Sehingga saya coba mendatangkan dari e-commerce Dari negara mana ini pesan? Kalau yang saya pesan China. Oh. Terus saudara mempelajari, terus kemudian juga mulai untuk membuat ini, belajar dari mana? Kalau mau pelajarinya saya belajar dari situs web. Situs apa itu? Elowit.org. Memang di situs tersebut diajarkan bagaimana untuk cara membuatnya ini. Terus dari prekursor yang saudara pesan, kemudian rencana dibuat ini nanti bisa menghasilkan apa? Kalau dari prekursor saya pesan, saya bisa menghasilkan MDMA atau lebih tepatnya bahan baku ekstasi. Kira-kira sampai berapa lama ini? Apa maksudnya kapasitas daripada prekursor ini sehari bisa membuat berapa banyak? Kalau Bapak tanya masalah itu, kebetulan saya juga belum pernah mengalami sampai situ. Karena yang saya buat sebelumnya adalah sebuah produk ataupun proses yang saya tidak gagal. Dalam satu hari berapa kira kemarin? Belum pernah Pak. Maksudnya kalau jual belikan kemarin? Paten ritmenya saya belum menemukan. Oh itu totalnya sekitar 60-an Pak. Ya kurun waktu 3 bulan 4 bulan lebih. Tapi itu pun bukan sebuah produksi yang sukses karena lebih banyak komplainnya daripada. Untuk penjualannya kemana saja? Teman-teman. Hari ini kita dari Polresta melakukan rilis tentang tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kejadian di Kos Nginden, Intan Timur, Kecamatan Nginden, Kota Surabaya. TKP di sana pada tanggal 14 Desember 2022. Di sini kami bekerja sama dengan Bea Cukai Juanda. Jadi dari hasil pengembangan, kemudian kita berhasil menangkap tersangka saudara SKB, alamat di Desa Tumapel, Kecamatan Lambu, Mojokerto, yang bersangkutan kos di daerah Nginden, Intan Timur, Kota Surabaya tadi. Di situ kami berhasil mengamankan untuk pembuatan industri narkotika untuk pembuatan ekstasi. Jadi bahan baku di sini ada MDP2P dengan berat 1077 gram atau 1 kilo 1,77 gram. Nah, kemudian juga bahan-bahan lain, kemudian juga alat-alat untuk membuat ekstasi dan lain-lain ya. Ini contoh-contoh alatnya. Bahwasanya pelaku tadi pengakuan sudah membuat kira-kira 3 bulan 4 bulan. Kemudian selama ini dijual kepada rekan-rekannya sendiri. Jadi dijual kepada rekan-rekannya sendiri. Kemudian terakhir mendatangkan lagi yang 1,77 gram tersebut, 1077 itu tadi. Nah, kemudian juga untuk
ancaman hukumannya pasal 129 huruf ABC, paling lama 20 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Ini alat cetak pil, alat cetak pilpres. Jadi nanti begitu alatnya dimasukkan, terus nanti akan keluar bentuk pil. Kemudian alat-alat campuran dari bahan kimia. Kemudian ini bahan baku, ini prekursor lainnya bahan baku daripada pembuatan ekstasi tersebut. Ini sekali lagi kita pengembangan komunikasi dengan, kita kerjasama dengan Bea Cukai hingga terungkap ini. Jadi ini sekali lagi home industry. Jadi di sekitar kita pun kita tidak pernah menduga, tidak menyangka bahwasanya ada tempat untuk pembuatan ekstasi ini, pil ekstasi ini. Sama dengan Polres Sidoarjo, kami dari Bea Cukai. Pertama ini pemicunya adalah barang impor yang 1 kiloan yang bersangkutan pesan dari Cina. Lalu kalau barang impor biasanya semua masuk ke Jakarta. Di Jakarta pun sudah bisa kita detek bahwa ini ada yang perlu kita curigai lah ya. Lalu dari Bea Cukai di kantor pusat, Direktorat Interdiksi Bea Cukai kantor pusat itu memberikan info kepada kantor wilayah Bea Cukai di Jatim 1, lalu koordinasi juga dengan kantor pelayanan Bea Cukai Juanda, lalu kita kerjasama dengan Polres Sidoarjo untuk mengungkap kasus ini. Begitu.